Halo kamu cewek-cewek cantik, kalau kamu sudah berbuat salah, main sama suami orang, nggak usahlah banyak bacot. Pemirsa Intens Investigasi. Praktisi hukum kondang, Hotman Paris Hutapea, kembali menarik perhatian publik setelah menyampaikan pesan keras kepada para perempuan cantik yang sudah berbuat salah dengan menikahi suami orang. Sementara itu, saat ini polemik hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi masih terus menjadi sorotan publik. Inara Rusli mengaku menjalin hubungan asmara dan menikah secara siri dengan Insanul Fahmi, seorang pria yang kemudian diketahui masih memiliki istri sah bernama Wardati Namawa. Pernikahan siri tersebut telah berlangsung pada 7 Agustus 2025 dan Wardati Namawa pun melaporkan kedua sejoli tersebut dengan dugaan perzinahan dan perselingkuhan ke Polda Metro Jaya. Lantas, benarkah pesan menohok yang disampaikan oleh Hotman Paris memang ditujukan buat Inara Rusli? Benarkah Hotman Paris juga meminta agar perempuan yang sudah berbuat salah itu agar diam dan jangan banyak berkoar di media sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, praktisi hukum kondang, Hotman Paris menyampaikan pesan menohok untuk seseorang perempuan yang diam-diam menikah secara siri dengan suami seseorang. Ia pun mengingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan jika memang merasa bersalah, alangkah baiknya tidak terlalu banyak bicara di media sosial hingga pakai melaporkan, lalu cabut lapor dan belakangan mau damai juga. Lantas, untuk siapakah gerangan pesan menohok Hotman Paris tersebut? Benarkah ditujukan kepada Inara Rusli yang kasusnya dengan Insanul Fahmi masih jadi sorotan publik? Halo kamu cewek-cewek cantik, kalau kamu sudah berbuat salah, main sama suami orang, nikah siri sama suami orang, tanpa proses yang layak, nggak usahlah banyak bacot. Nggak usah sok-sok moralis seolah-olah kau merasa benar. Dalam keadaan seperti itu, mendingan diam aja, nggak usah tampil di medsos, ya. Nggak usah terlalu banyak di medsos deh, ya. Orang juga udah tahu, ya. Jangan bilang inilah. Yang jelas kan itu suami orang, yang jelas dia punya istri yang sah. Kenapa kan muter-muter lah, ya, laporin lah, cabut lah, terus mau damai lah, itu kehendak yang di atas lah. Kehendak siapa lagi? Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengatakan bahwa istri sah bisa menempuh 2 kali laporan pidana. 1 diatur dalam KUHP pidana, jika suami nikah tanpa izin istri, tuntutannya mencapai 5 tahun penjara. Sedangkan pasal perzinahan itu hanya 9 bulan penjara. Namun, tetap ikuti prosedur karena masih penyelidikan. Kalau sesudah penyelidikan sudah cukup bukti, baru meningkat ke penyidikan. Dan di sini, istri sah bisa buat laporan polisi kalau benar sang suami sudah menikah lagi. Kalau saya bilang, kalau saya tidak mau ngomong langsung kepada pihak-pihak, saya hanya ngomong secara normatif hukum. Seorang istri sah bisa menempuh 2 laporan pidana. 1, ada pasal dalam KUH pidana, barang siapa kalau suami nikah tanpa izin istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau jinah cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena
kalau ada pengakuan atau bukti bahwa sudah terjadi pernikahan gitu. Nah hari ini kan Jadi istri saya tersebut ya coba lagi bikin LP, laporan polisi kedua. Kan ini kan masih prosedur kan penyelidikan. Kalau saya sudah penyelidikan, sudah cukup bukti, baru meningkat ke penyidikan. Ya kalau baru pemanggilan begini baru penyelidikan. Nah ini kan istri sah bisa mengajukan, udah mau. Ya. Kalau istri sah bisa mengajukan juga laporan kalau benar sudah nikah lagi gitu. Kemudian, Hotman Paris juga menjelaskan bahwa jika istri kedua minta pernikahannya disahkan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah menikah, walaupun pernikahannya tidak sah secara hukum negara. Bila sudah cukup bukti, maka istri sah bisa melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Jadi bagi istri sah, sekarang ini bisa ada 3 laporan. Pertama, laporan polisi atas dugaan perzinahan. Lalu kedua, laporan polisi atas dugaan suami menikah kedua kali, tanpa izin. Dan bila ternyata suami dan selingkuhannya masih terus kumpul bersama, maka ketiga, istri sah juga bisa ajukan laporan pidana dari KUHP pidana yang baru. Ya itulah, kalau memang dia tidak mau berdamai ya haknya dia, ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah, walaupun nikahnya tidak sah. Berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Ngerti nggak? Apa istilahnya itu misbah? Nah, misbah itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan, ya kan, itu kan. Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Terbukti nih, berarti kau sudah ngaku, ya berarti kau memang sudah nikah, ya dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo, gitu loh, dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau nikah berarti tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kalau diterusin secara normatif, ya itu tadi bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul kebo. Ya, kumpul kebo cuma yang laporin hanya ibu atau anak, atau suami juga bisa, ya, istri juga bisa. Ini Bang, jadi bagi si istri saya sekarang ini ada 3. 1 laporan polisi zina, 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Kalau ternyata masih terus, itu juga pidana dengan KUH pidana yang baru. Hotman Paris juga menuturkan bahwa inti dari permasalahan ini adalah izin dari istri sah. Jika istri sah sudah mengizinkan, maka pasal yang dilaporkan sudah tidak berlaku lagi. Namun kenyataan memang berat buat seorang istri memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Karena sejatinya seorang perempuan ingin dicintai secara utuh oleh suaminya tanpa terbagi-bagi kepada yang lainnya. Kalau izin sudah keluar, selesai sudah. Kalau izin sudah keluar, berarti laporan perzinahan akan dicabut, ya kan? Ya kan, begitu ceritanya kan? Iya, berarti kan kalau izin sudah keluar, berarti pasal tentang KUH pidana yang melarang kawin kedua tanpa izin sudah nggak berlaku lagi. Jadi harusnya si pacar itu harusnya merayu, mendekati sebaik mungkin si istri sah. Dengan mengajukan pengesahan berarti sudah ada perkawinan awal, ya kan? Kan ya pengesahan itu kan atas sesuatu yang sudah terjadi kan, itu loh. Harusnya itu yang dipakai istri sah, pergi ke pengadilan permohonannya fotokopi. Dalam hal perselingkuhan yang dilakukan suami, istri sah yang akan menjadi korban, seperti yang dialami Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan sang suami dan Inara Rusli. Untuk masalah ini, Hotman Paris ungkap kalau dirinya merasa simpatik dengan apa yang terjadi oleh Wardatina Mawa yang secara hukum posisinya sebagai istri sah.
Alasannya, karena sampai saat ini Wardati Namawa tetap tegar dan kekeh. Dan hal itu merupakan salah satu kehebatan istri sah. Bahkan hingga detik ini Wardati Namawa tidak mau berdamai dan ingin pisah dari Insanul Fahmi. Seiring proses hukum yang terus berlanjut saat ini, tinggal menunggu apakah Insanul Fahmi bisa meluluhkan hati Wardati Namawa dengan caranya sendiri. Pesannya adalah, ayolah sesekali ngopi sama Hotman. Siapa tahu banyak manfaat dengan jam terbang Hotman, bisa kasih saran-saran. Tapi saya belum tentu mau jadi kuasa hukumnya, kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi sebagai istri yang sebagai korban ya, saya termasuk yang simpatik sama dia gitu loh. Ya dia sudah tetap tegar, dia kok kekeh sampai sekarang, ya kan? Ya, dia kekeh sampai sekarang. Ya, itu suatu kehebatan istri sah. Ya, si pacar apakah akan menawarkan perdamaian? Saya nggak tahu. Ya, caranya apa? Apakah akan ditawarkan Lamborghini? Selanjutnya, jika Hotman Paris ungkap Wardati Namawa adalah seorang istri sah yang hebat, di sisi lain, Inara Rusli malah minta ketegasan Wardati Namawa karena ingin segera resmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Lantas, apa yang membuat Inara Rusli ingin buru-buru meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi di tengah masalah yang belum kelar dengan istri sahnya? Dan apa juga yang menggerakkan hati Inara Rusli hingga mau mempertahankan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, mengejutkan, Inara Rusli malah mempertahankan Insanul Fahmi. Meski sempat melaporkannya karena dugaan penipuan, tapi mantan istri Virgon ini memutuskan untuk mencabut laporannya. Bahkan, terang-terangan, Inara Rusli mengaku siap hidup disandingkan dengan Wardati Namawa. Alasannya karena hal tersebut diperbolehkan dalam agama yang dianut keduanya. Dan kini masih berstatuskan sebagai istri siri, maka Inara Rusli pun berharap bisa meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi secepatnya. Agar bisa terjadi, maka Inara Rusli memohon damai. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Wardati Namawa. Meski begitu, Inara Rusli tetap terus berusaha dan masih menunggu kejelasan sikap dari Wardati Namawa. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang, siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Ingin mempertahankan Insanul Fahmi dalam hidupnya, maka secara tidak langsung, alasannya karena sedari awal Inara Rusli tidak mengetahui kalau Insanul Fahmi sudah beristri. Dan diakui Inara Rusli kalau salah, dirinya yang tidak bertanya status Insanul Fahmi sebelum mereka menikah siri. Selain itu, yang terpenting saat ini, ia sudah menjadi istri siri dari Insanul Fahmi, maka ia pun mencoba patuh terhadap suami. Apalagi menurutnya, Insanul Fahmi sudah menunjukkan itikat baik kepada dirinya dan keluarganya. Karena sudah menunjukkan
saya dan mau klarifikasi sebenarnya dia juga sudah memberikan sebenarnya ini saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Selanjutnya, seolah tanpa beban, Inara Rusli cetuskan keinginannya yang ingin pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi disahkan secara hukum negara. Padahal satu sisi, Wardatina Mawa tidak memberikan izinnya dan statusnya dengan Insanul Fahmi masih sebagai pasangan suami istri yang sah. Lalu, bagaimana Ustadz dari Sulaiman menanggapi hal ini? Benarkah menurutnya Inara Rusli terlalu terburu-buru untuk kasus satu ini? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Permintaan Inara Rusli untuk segera mengesahkan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi memang terasa mengejutkan. Pasalnya, buat mengisbatkan sebuah pernikahan, ada syaratnya dan tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Untuk hal ini, Ustadz dari Sulaiman pun memberikan penjelasannya. Ia menyebut isbat nikah itu harus ada izin dari istri pertama jika sebelumnya sudah menikah. Dan bila jika tidak ada izin, maka tidak akan bisa dilakukan. Karena pihak pengadilan agama tidak mau mengeluarkan surat nikah resmi secara hukum negara. Ya, isbat nikah itu kan harus tanda tangan istri pertama kalau udah punya istri. Kalau nggak ada dari istri pertama kan nggak mungkin ada surat nikah yang kedua dari KUA. Dari pengadilan agama tidak akan diputuskan. Jadi kalau memang ada yang mau masuk ke rumah tangga orang tanpa merusak, itu bukanlah sebuah kehinaan, yaitu ada tuntunannya dalam Islam. Boleh-boleh saja poligami kan, 2, 3, 4, kalau nggak mampu 1. Selain itu, Ustadz dari Sulaiman juga menegaskan melalui pandangan agama agar jangan zalim. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak termasuk umatku orang-orang yang merusak pernikahan. Sang Ustadz juga memberi penjelasan jika dalam Islam tidak apa-apa jika seseorang menikah lagi tapi harus ada izin dan restu dari istri pertama. Tapi dalam kasus yang menimpa Inara Rusli ini sudah rumit. Selain tidak ada izin dari Wardatina Mawa, sudah ada juga saling lapor ke pihak yang berwajib. Jadi ditegaskan Ustadz dari Sulaiman bahwa keinginan Inara Rusli yang ingin mengesahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi tersebut menurutnya merupakan hal yang terlalu terburu-buru. Ia pun memberikan saran agar selesaikan dulu permasalahan satu persatu. Itu ada arahannya, ada tuntunannya dalam Islam. Nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang terzalimi, ya mampu berlaku adil. Poligami itu kan sunnah, tapi ya berlaku adil kan wajib. Udah. Jadi kalau orang poligami nggak adil berarti dia sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Seperti itu, yang sunnah dibuat, yang wajib tadi ditunaikan. Jadi itu sangat sederhana aja sebetulnya. Kalau memang dari awalnya niatnya baik untuk menjalin pernikahan sampai mati, tentu dengan musyawarah, dengan perencanaan yang baik, didaftarkan secara negara, seperti itu. Agama kita mengajarkan untuk berlaku adil, kan gue bilang seperti itu. Jangan zalim. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak termasuk umatku orang-orang yang merusak pernikahan. Jadi dengan masuknya satu orang baru dalam sebuah pernikahan, kemudian pernikahan itu akhirnya berantakan, maka ini ada celaan dalam Islam, nggak boleh. Ya kalau menurutku itu hal yang sangat terburu-buru. Ini kan masih belum selesai urusannya. Diurai dulu benang satu-satu, nah, baru nanti udah waktu tenang, udah damai, udah akur, kalau mau isbat nikah silakan. Gitu. Ini kan masih konflik, masih ada laporan polisi, nah, terus dituntut buru-buru dan sebagainya, kan nggak mungkin itu.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.